Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kuliah hari ini, kuliah data mining, kita akan belajar mengenai deteksi anomali. Oke, langsung saja ya. Nah, untuk materinya, kita menggunakan materi dari praktisi. Oke. Nah, sebelum masuk lebih jauh ya, kita harus paham sebelumnya mengenai pengertian dan konsep dasar dari anomali. Nah, anomali ini sering juga disebut outlier ya. Ini merupakan himpunan atau sekumpulan data yang dianggap sifatnya itu berbeda bila kita bandingkan dengan kebanyakan data yang lain. Analisis outlier atau analisis anomali, atau bisa disebut juga dengan deteksi anomali ya, atau bisa disebut ini, deteksi deviasi juga. Oke. Ini ada beberapa hal ya yang menyebabkan adanya outlier dari data-data yang kita miliki. Yang pertama, yaitu karena memang datanya ini berasal dari kelas yang berbeda, kemudian variasi natural data itu sendiri, kemudian error pada saat pengukuran atau pengumpulan data. Oke. Misal data berasal dari kelas yang berbeda ya. Contohnya begini, ini ada survei pengukuran tinggi badan anak kelas 6 SD itu. Itu kemudian ternyata ada satu siswa atau satu siswa dari kelas yang bukan kelas 6 ya, mungkin dari kelas 3 atau kelas 1 ya. Itu tidak sengaja tersampling datanya. Itu ya itu salah satu penyebab adanya outlier. Kemudian error pada saat pengukuran atau pengumpulan data. Misal pada saat kita mengisikan data ya, seharusnya tingginya itu 100 cm misal atau 150 cm. Ketika kita menginputkan data itu kita salah mengetik. Misal kita hanya mengetikkan 15 cm atau mungkin 1500 cm. Kalau ada data yang seperti itu yang menyebabkan adanya outlier. Nah, untuk mendeteksi anomali, langkah umum biasanya itu kita membangun suatu profil yang disebut perilaku normal ya. Nah, ya ini biasanya itu berupa pola atau ringkasan statistik untuk keseluruhan populasi. Jadi dari data-data yang kita anggap normal ya, data yang kita anggap betul ya, yang bukan anomali. Nah, dari situ kita bisa melakukan pengamatan. Jadi bila ada data yang polanya tidak sesuai atau dengan apa ya, tidak sama atau berbeda jauh dari profil normal yang kita bikin, yaitu kita golongkan sebagai anomali atau outlier. Nah, untuk analisis outlier sendiri, di sini kita bisa menggunakan beberapa pendekatan ya. Pendekatan grafis, untuk pendekatan grafis ini ada yang berbentuk satu dimensi, biasanya berupa box plot, kemudian dua dimensi, itu kita pakai scatter plot. Ada juga yang tiga dimensi, itu ada sumbu XYZ ya, kita pakai spiral. Kemudian berbasis model, biasanya kita menggunakan pendekatan statistik dan pendekatan apa yang berbasis jarak. Biasanya ini data kita bentuk dulu, kita shape menjadi vektor ya, kita representasikan dalam bentuk vektor, dan kita bisa menggunakan beberapa teknik. Bisa kita menggunakan Bayes Nestor atau density base, atau juga kita menggunakan pendekatan clustering. Kemudian ada juga yang kita menggunakan eh, basis deviasi. Tapi untuk yang basis deviasi mungkin tidak akan dijelaskan di sini ya. Oke ya, ini misal yang dua dimensi yang scatter plot. Nah, di sini kita ada sekumpulan data.
kumpulan data sebentar. Hmm, Ada kumpulan data, misal ini ada N1, ada N2 ya. Yang kita bilang perilaku normal itu tadi. Ini misal kita udah tentukan ya dua kumpulan data ini adalah yang normal. Di sini juga ada kumpulan data, tapi dia di luar dari yang kita labeli dengan normal ya, berarti ya yang kumpulan ini bisa kita bilang dia adalah outlier, berada di satu titik di O1 dan O2, ini juga bisa kita sebut dengan outlier. Kemudian ini tadi ya, pendekatan grafis, blocks, sorry, satu dimensi biasanya berupa box plot, yang dua dimensi, scatter plot, spin plot itu yang untuk tiga dimensi. Nah, di sini keterbatasannya, ya di sini ada beberapa ya. Yang pertama pasti memakan waktu ya, karena kita harus menghitung nilai kuartil 3, kuartil 1, median, seperti itu ya. Nah, ini adalah batas atas, ini batas bawahnya. Bila yang ada data di bawah dari batas bawah atau data yang ada di atas dari batas atas, maka dia adalah disebut outlier. Jadi kita harus menghitung itu dulu. Kemudian bisa juga dia tuh bersifat subjektif. Nah, misal kita perhatikan yang scatter plot sebelah kanan. Nah, dengan pola seperti ini, ini hanya berdasarkan visual kita ya. Ya, dengan subjektif berarti kita menganggap data ini adalah anomali. Batasannya, kemudian nah, ya itu sendiri ya, ini caranya menghitung misal untuk box plot. Nah, di sini kita kenal istilah P1 atau kuartil 1 dan P3 atau kuartil 3 dan ada median. Jadi kuartil 1 ini sebenarnya adalah median dari data yang ada di sini, yang ada di sebelah kiri median, yang lebih kecil dari median. Ini mediannya di sini, ini adalah P1 ini. Sedangkan yang ketiga adalah median dari data yang ada di sebelah kanan median. Ini disebut kuartil 3. Nah, sedangkan range-nya, jadi antara Q1 hingga Q3, ini disebut quartile range atau QCR gitu ya. Misal contoh di soal, untuk minimum di sini, itu Q1, Q1 ini ya, Q1 nilai yang kita dapatkan dari sini, dikurangi 1,5 kali interquartile range, dan nilai maksimalnya, ya,
nilai Q3 yang kita dapat dari sini, ditambah 1,5 dikalikan interquartile range. Nah, bila ada data-data yang lebih besar daripada data maksimum ini, ya ini contohnya, dia adalah outlier. Dan juga data yang lebih kecil dari nilai minimum ya, ini adalah outlier. Gitu. Oke, contoh ya di sini, oh sudah ada yang sisa. Contoh di sini adalah data dari data tinggi badan dari 30 siswa. Ini dalam satuan sentimeter ya. Ini ada 156 cm, 154, 155, dan seterusnya hingga 210. Nah, ilustrasi pendekatan grafis, ntar saya tunjukkan dulu. Nah, ini dari data ini, ya kita urutkan. Kita urutkan, setelah kita urutkan, 30 data ini ya. Ini, nah, kita cari mediannya. Mediannya ada di sini kan berarti antara data ke-15 dengan data ke-16. Jadi sebelah kiri ada 15 data, sebelah kanan median ada 15 data. Untuk mencari Q1, itu kan median dari data yang di sebelah kiri median. Nah, sebelah kirinya berarti adalah median dari data di sebelah kiri mediannya data total data. Itu adalah data ke-8. Ini adalah 154. Oh, bisa juga ada rumus ya. Bila data itu genap, jumlah datanya genap dan tidak habis dibagi 4. Jadi kan datanya 30. Jadi kan dia genap dan tidak habis dibagi 4. Menghitung Q1-nya ini seperempat dikalikan N plus 2. N itu jumlah data. Jadi seperempat dari 30 tambah 2. Itu data ke-8. 154. Ya. Kemudian untuk menghitung Q3, ya kalau kita menggunakan cara kita lihat mediannya ya ini. Berarti data ke-23 ini adalah Q3, yaitu median dari data sebelah kanan median total data ini. Atau dengan perhitungan ya, untuk data genap, jumlah data genap yang tidak habis dibagi 4, 3/4 dari jumlah data tambah 2, berarti 34. Maaf, 3/4 dikalikan 32. Sama dengan 0,75 kali 2. Salah pakai itu harusnya. Kita dapat 24. Ini bisa jadi di 162 ya. Jadi ada beberapa teknik untuk menghitung Q1, Q3 ya. Ini kita kembali. Ya, kita pakai aja data yang ini ya. Jadi misal sudah ditentukan Q1-nya adalah 154, Q3-nya adalah 160,75, interquartile range-nya 6,75 ya. Nah, jadi range antara Q1 sampai Q3 ya. Kemudian dari uh, sini ya, kita menggunakan contoh ini. Kita dapatkan minimumnya atau batas bawahnya 143,875, batas atasnya 170,875. Sudah dapat ini, ya kita bandingkan data-data tinggi badan dari siswa ini, kita bandingkan dengan batas atas dan batas bawah. Bila dia lebih kecil dari batas bawah, maka dia adalah anomali atau outlier. Itu pun bila datanya itu lebih besar daripada batas atas. Kita bandingkan satu persatu. Nah, di sini kita dapat dua data kanan bawah ya. Ini 100 dan 210. Ini terdeteksi sebagai anomali atau outlier. Oke, 100 ya. 100 itu kan di bawah dari 143. Oke, berarti dia outlier.
Kemudian 210 dia di atas dari batas atas. Dia lebih besar daripada batas atas. Ya, berarti dia kita definisikan sebagai outlier. Seperti itu. Nah, kekurangannya pendekatan grafis itu tadi ya, memerlukan waktu. Ya, kita perlu menghitung B1, B3, median seperti itu. Dan kemudian membandingkan satu-satu data ini tadi dengan range ininya ya. Dan data ini juga yang sangat subjektif bila kita menggunakan pendekatan visual ya. Kemudian masuk ke pendekatan statistik. Nah, kita asumsikan dulu fungsi distribusi yang mau kita pakai apa. Misal kita memakai distribusi normal kah, atau distribusi Poisson, atau distribusi gamma, atau mungkin yang lain ya. Kemudian kita menggunakan uji statistik. Ya, ini bergantung pada distribusi data, parameter distribusi, misalnya ya, nilai median, dan varian itu berapa, dan jumlah outlier yang dapat diterima. Nah, biasanya itu kita tentukan di sini ada berapa. Dengan data yang sama ya, kita harus hitung dulu Z-score untuk masing-masing data ini. Nah, misal dari data ini kita dapatkan mana tadi pennya. Nah, rata-ratanya yaitu 156,35 cm, standar deviasinya 15,44 ya. Dari sini kita akan hitung Z-score ya. Z-score untuk masing-masing data. Jadi Z-score ini adalah X. X itu ini. Ini X. Ya, masing-masing angka ini ya, masing-masing tinggi badan adalah X-nya ya. Ya, 156, 154, 155 ini adalah X-nya. Kemudian 156,35 ini adalah nilai rata-ratanya ya. Kemudian 15,44 ini adalah standar deviasinya. Nah, di sini. Jadi misal untuk yang pertama, 156 dikurangi 156,35 berarti kan negatif 0,35 ya. Dibagi standar deviasinya 15,44. Ya. Sini kita lihat hasilnya negatif 0,02. Nah, ini kita hitung. Kita hitung untuk semua data. Jadi, ini kita dapat. Nah, suatu data itu akan dikatakan dia adalah outlier jika nilai Z-score-nya ya, kurang dari negatif 3 atau lebih besar dari plus 3. Jadi, persen data ini sebenarnya terhadap bentuk datanya ini data ini tahu ya. Elemen 3 ini plus 3. Bila kita pakai angka-angka ini ya, ini sudah tingkat keyakinannya itu berarti 99%. Seperti itu. Makanya kita pakai lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari 3. Itu disebut outlier. Dari data-data tersebut, kita dapat dua ini tadi ya, yang 100 dan 210 yang merupakan outlier. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri untuk pendekatan statistik. Nah, yang pertama, jika pengetahuan data ini cukup, ya dikatakan cukup. Ini jenis distribusinya atau jenis uji yang diperlukan, maka pendekatan statistik ini akan sangat efektif. Umumnya ini sulit menemukan fungsi distribusi dan jenis uji yang tepat untuk data.
Kebanyakan uji hanya cocok untuk single atribut. Dan kelemahan yang lain ini sulit untuk menentukan fungsi distribusi dan uji yang tepat untuk data berdimensi tinggi. Nah, ini kan hanya satu dimensi ya. Jadi satu siswa hanya pengukuran ini, hanya tinggi badan saja. Nah, bila dimensi tinggi itu contohnya misal eh, rumah yang kan ada fiturnya itu ada luas tanah, luas bangunan, terus apa namanya, jumlah kamar, kemudian misal daya listrik dan sebagainya itu bila semakin tinggi fiturnya maka akan sulit kita menentukan fungsi distribusinya. Nah, pendekatan berikutnya yaitu menggunakan tetangga terdekat ya. Ya, caranya di sini kita tentukan jarak dari tiap pasang titik data. Sebuah titik dikatakan outlier bila ini ya memenuhi salah satu dari ini. Yang pertama, banyaknya titik tetangga di sekitarnya. Ini lebih sedikit dari P, ini jumlah data ya, dalam jarak D. Kemudian titik tersebut merupakan top N, top N titik yang jaraknya paling jauh dari K tetangga. Kita tentukan ya, ini dengan metode KNN. Oke, ini ada Snakeboard. Dan titik tersebut merupakan top N titik rata-rata jaraknya paling besar dari K tetangga. Jadi kita implementasi aja di MATLAB ya. Maaf, di Python. Nah, kemudian kekurangan dari NN, kelebihan dan kekurangannya, pendekatannya sederhana karena kita hanya membandingkan dengan ini ya. Dan tetangga di situ sudah KNN seperti kita ketahui dia merupakan supervised learning ya. Kita sudah boleh beli dia outlier atau bukan kan gitu. Kemudian untuk basis data yang besar, salah satu kekurangannya ya, dia akan memakan waktu atau biaya cost yang besar ya. Dan ini tergantung pada nilai parameter yang dipilih. Dan tidak dapat menangani kasus timbunan data yang memiliki kepadatan berbeda pada daerah yang berbeda. Dan pendekatan berikutnya itu menggunakan pendekatan clustering. Nah, ide dasarnya yaitu ini ya. Kita klasterisasi data menjadi kelompok-kelompok yang kepadatannya berbeda. Jadi di sini ada 4 kelompok data ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya. Kita klasterisasi dulu data sesuai kepadatannya. Kemudian kita pilih titik-titik yang berada pada klaster yang kecil sebagai sebagai kandidat outlier. Ini misalnya ada, jangan merah deh. Oke, misal di sini ada kandidat-kandidatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 kandidat. Nah, kemudian hitung jarak antar titik-titik kandidat outlier. Jadi dari 5 titik-titik ini kita hitung jaraknya ke semua ini, ke semua cluster-cluster ini. Kemudian jika titik-titik kandidat terletak jauh dari semua titik non-kandidat, maka dia adalah outlier. Kita lihat data ini. Data ini dia tuh jauh dengan cluster ini, tetapi dia dekat dengan cluster yang ini. Sama ya, ini juga jauh dengan cluster yang ini, tapi dia cenderung lebih dekat dengan ini. Nah, dan di sini ya, di sini adalah data yang jauh dari semua cluster. Maka dia adalah yang kita sebut sebagai outlier. Kurang lebih seperti itu ya, pendekatan cluster ini. Kelebihan dan kekurangannya.
Ini dapat menggunakan berbagai teknik clustering, sehingga proses deteksi outlier ini menjadi efisien. Namun, pendekatan clustering ini sangat bergantung pula pada pemilihan nilai parameter. Misal pemilihan jumlah k-nya jika menggunakan algoritma K-means. Dan beberapa algoritma clustering hanya sesuai dengan tipe data tertentu. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, jika ada outlier, nah maka datanya itu dibuang atau tidak? Ya, jawabannya adalah bergantung ya. Yang pertama, kita bisa buang outlier itu. Tapi ada syaratnya ya. Yang pertama, ketika outlier ini muncul akibat kesalahan pada proses memasukkan atau mengukur data. Seperti tadi contohnya, pada saat pengukuran tinggi badan, misal yang seharusnya 150 cm ya, karena kesalahan input ya, mungkin bisa kita ketikkan hanya 15 cm atau mungkin 1.500 cm. Ya. Itu bisa dibuang. Kemudian saat memiliki banyak data dan sedikit outlier, misal datanya ada 1 juta, 1 juta data, kemudian outlier hanya 2, 3, ya, kita bisa buang outlier itu. Ketiga, saat situasi memungkinkan untuk melakukan pengambilan data ulang. Nah, misal di situ kita tahu, ada siswa yang data tinggi badannya hanya 15 cm atau 1.500 cm ya. Ya, mungkin kita bisa mengukur ulang tinggi badan siswa tersebut. Ya, bila itu memungkinkan ya, kita bisa buang outliernya, kita data ulang. Atau saat outlier ini sama sekali tidak merepresentasikan kumpulan data. Ya, seperti contoh tinggi badan itu tadi ya. Kan tidak mungkin ada tinggi badan yang 15 cm atau tinggi badan yang 1.500 cm, kan tidak mungkin. Jadi itu kan tidak merepresentasikan data ya, jadi bisa kita buang. Dan, tetapi ada saatnya di mana outlier itu tidak boleh kita hilangkan, ya, tidak boleh kita buang. Ya, ketika data yang kita miliki ini ternyata malah ya memang banyak outlier-nya, kita tidak bisa buang begitu saja. Atau kondisi yang lain, misalnya ketika hasil analisisnya sangat sensitif. Misal kita ada data outlier, ada data dengan outlier ya. Kita lakukan analisa, kemudian kita coba hilangkan outlier-nya, kemudian kita analisa lagi. Nah, ketika hasilnya itu signifikan ya bedanya, maka outlier tersebut tidak boleh kita buang. Kalau tidak boleh dibuang, nah, dan bagaimana cara menanganinya? Yang pertama dengan pembatasan data outlier ya. Bisa menggunakan pembatasan persentil. Nilai yang lebih kecil dari nilai pada persentil 1, kita ganti pada persentil 1. Nilai yang lebih besar daripada persentil ke-99, kita ganti nilai pada persentil ke-99. Misal ada data 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 100. Nah, di sini misal ada data bilangan bulat 1 hingga 100 ya. Ya, atau data apapun ya. Nilainya misal 1 sampai 100. Di sini ada data yang 0,001 atau ada data yang 2.500. Nah, ini kita bisa ganti. Bila nilai yang lebih kecil dari nilai persentil 1, kita ganti dengan persentil 1. Jadi data yang nilainya 0,001, kita ganti sini jadi 1 nilainya. Kemudian bila nilai lebih besar, ya kita ganti ke sini. Ke 99 misalnya. Misalnya seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Kemudian berikutnya, tetapkan nilai baru
Jika outlier tampaknya muncul akibat kesalahan dalam data, coba substitusi nilai menggunakan mean atau median dari variabel berdasarkan distribusi data. Misal di sini ada data 2, 4, 6 misalnya. Nah, tapi tiba-tiba ada data ini 15. Nah, 15 ini kita bisa ganti menggunakan mean atau median dari kumpulan data ini. Ya, misal 15 kita ganti menjadi 4 ya. Jadi datanya akan menjadi 2, 4, 4, 6. Seperti itu. Langkah berikutnya itu kita lakukan transformasi, yaitu bisa pakai transformasi akar kuadrat atau transformasi log ya. Ini sering digunakan ketika variabel respon mengikuti distribusi eksponensial. Jadi eksponensial itu ya, ketika angkanya itu sangat tinggi ya. Hal ini dapat membuat asumsi bekerja lebih baik jika outlier adalah variabel dependen dan dapat mengurangi dampak dari satu titik. Jika outlier adalah variabel independen. Atau bisa juga kita mencoba model yang berbeda. Misal kita pakai model tree base, kita pakai ini ya, teknik random forest atau gradient boosting yang tidak terlalu terpengaruh oleh outlier. Oke, ini ada beberapa alasan ya, kenapa kita harus memperhatikan outlier. Yang pertama, karena kebanyakan metode analisis parametrik ini memerlukan asumsi distribusi data yang valid dan keberadaan outlier sering mengakibatkan kekeliruan. Keluar asumsi tersebut. Ya, kemudian yang kedua, alasan kedua, ini karena outlier ini meningkatkan variasi data. Dan dengan demikian, ini akan mengurangi kekuatan uji statistik yang tidak kita inginkan. Alasan ketiga, ya karena jika outlier menampilkan hasil gabungan pengamatan dari populasi selain populasi target, maka hasil data analisis dengan outlier itu akan menghasilkan estimasi bias dari parameter populasi target. Oke, kita akan coba implementasi dengan Python ya. Di sini saya sudah siapkan beberapa code. Di sini ada 3 ya. Kita coba yang anomaly detection 3 saja. Ini sudah saya pastikan di sini. Yang pertama kita harus import beberapa library ya. Di sini ada Pandas, NumPy, Matplotlib yang untuk plotting ininya, grafiknya. Oke, seperti yang kita tahu ya, import Pandas, singkat saja PD, NumPy jadi FP dan seterusnya. Kita jalankan, kemudian kita berikutnya kita install vector ya, karena di sini kita akan coba untuk membentuk data ini, edgy misal. Ya, ini PIP, ya, install vector. Oke. Oh, tadi untuk awal. Start aja deh. Ini kita install vector. Vector ini
kita untuk ini mengenerate data fake ya. Sudah dari faker kita import faker ini. Nah, kita bentuk ini dulu data nama tapi masih kosong ya, name list dan kemudian kosong masih ya. Kemudian kita gunakan untuk library apa dokumentasi begini ya. Kita buat 100 data ya, 100 data. Jadi name list ini kan masih kosong. Ini kita tambahkan fake name nama palsu ya. Hmm. Terus ya, kan bisa. Oh, bisa. Oh ya, ini belum dimasukkan ke data mungkin bisa nanti aja. Oke, kita simpan dulu aja. Nah, kemudian kita generate gaji misalnya untuk 100 data, nilainya random antara 1000 hingga 2500 ya. Saya jalankan. Kita coba tampilkan 100 ya, tampilkan semua. Kita salary percentage. Udah jalan benar ya. Oke, kita coba tampilkan ini ya. Tulisan ya. Pilih juga ya. Sini ada 100 data ya, indeksnya mulai 0 ya. 5 data pertama ini ada Sarah Garcia, salary dalam USD 14-12 dan seterusnya. 5 data terakhir sama ya. Ini masih ada di range 1000 hingga 2500. Kemudian kita ganti nilai di sini. Uh, kita coba lihat dulu di sini 16 sama 6. Nah, 16 ini ada 1788 sama 1199 dan di Herman. Kemudian kita ganti untuk data ke-16 di Daniel Herman ini. Dari 1788 kita ganti 23 untuk salary-nya. Kemudian di si Frank ini gaji dari 1199 kita ganti 17. Kita coba. Ini udah berubah ya. Daniel Herman yang sebelumnya dari 1788 jadi 23. Frank Serrano dari 1199 jadi 17. Ya, untuk pertama pendekatan grafisnya kita pakai boxplot. Nah, ini salary DF pakai data frame itu tadi, tetapi kita hanya menggunakan kolom salary-nya. Kita upload menggunakan boxplot ya. Sini kita bisa lihat, ini range-nya yang normal lagi ya, antara 1000 hingga 2500.
yang kebanyakan data tadi. Nah, di sini tapi ada data yang di sini ada bawah sini. Nah, ini adalah outlier. Kemudian kita coba tampilkan histogramnya. Ya, di sini itu dia terpisah dengan data yang lain. Ini kita cek minimum sama maksimum salary-nya. Ya, minimum tadi udah kita set 17 jadi itu. Kemudian berikutnya kita lakukan pendekatan clustering. Ini kita ambil dari ini, kita bentuk apa namanya variabel salary row. Kita ambil data frame-nya, kita ambil kolom salary-nya saja, value-nya itu yang kita ambil, dan kita reset menjadi ini. Kita ambil semua baris tapi hanya satu kolom ya. Kemudian kita ganti type-nya menjadi float 64. Kemudian kita import Cummins clustering-nya, kita ambil dari scalar cluster ya. Kita import library Cummins-nya. Oke, selesai. Kemudian kita bentuk variabel Cummins, kita set jumlah kainya cluster itu 2. Kemudian kita lakukan proses fitting atau clusteringnya. Perintahnya ya Cummins fit itu ya menggunakan K sama dengan 2 dari data salary row-nya. Kemudian kita bentuk atau kita tampilkan visualisasi grafiknya menggunakan laser ya. Di sini kita lihat ya, ada 2 data, 7. Ada 1. Dari 2 titik ini adalah outlier itu tadi. Sampai ya, kemudian kita berikutnya menggunakan pendekatan nearest neighbor ya. Kita tambah 1 kolom lagi ya. 1 kolom kelas. Pertama kita set kelasnya 0. Kayaknya maksudnya 0 itu bukan anomali ya. Kita set semuanya 0. Nah, kemudian tadi kan data ke 16 sama 65 kita ganti. Ya, berarti untuk data pada ini data indeks 16 sama data indeks 65 untuk kolom kelasnya kita setting menjadi 1. Kita tentukan dia adalah sebagai anomali. Lalu kita cek ya data ke-16. Ini data ke-16 sih Daniel Herman tadi ya. Gajinya $23. Kelasnya 1 ya. Sudah sesuai. Saya untuk data ke-16 harusnya 1. Oke, di sini kelihatan ya. Oke, kemudian kita install dulu library Python untuk ya PyOD. Python Outlier Detection ya. Perintahnya pip install PyOD. Kita jalankan. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, selesai. Nah, dari PyOD ini, kita ambil model KNN-nya ya. Kemudian, untuk fiturnya kita ambil kolom ini. Kolom salary-nya. Kemudian kita receive. Dan untuk
labelnya kita gunakan kolom kelas ini. Kemudian kita lakukan proses pembelajaran ya, KNN. Contamination ini thresholdnya ya. Thresholdnya 0,02 dengan jumlah K-nya atau jumlah labelnya. Ini kita set 5. Kemudian CLF fit. Ya, itu akan pembelajaran dengan data yang sudah kita lakukan tadi ya, salary-nya. Ini sudah selesai. Nah, dari sini kita ambil label dari data train-nya. Jadi train, kita ambil hasil label prediksinya sama score-nya, kita jalankan, kemudian kita evaluasi. Nah, errornya 1, precision rank-nya 1 ya. Kemudian kita misal ada data, kita masukkan data baru ya. Misal X-test, kita masukkan, misal salary-nya 37 ya. 37 kita masukkan dulu. Kemudian kita cek X-test yang salary-nya 37, dia itu anomali atau bukan. NCLF ya, modelnya itu tadi. Dan kita gunakan fungsi predicate dan datanya X-test itu tadi ya. Ini hasilnya adalah satu berarti dia anomali. Dan kita coba yang normal ya. Jadi kan terusnya 1000 hingga 2500 yang kita masukkan 1256. Ya, 0 ya, kelasnya 0. Berarti dia bukan anomali. Coba 12560. Dia anomali ya. 1501. Oke, dia masih dekat ya. Jadi dia bukan anomali. Untuk materi deteksi anomali, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.